Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 589.1. Awan yang tersebar melayang dari kejauhan, dan langit sekali lagi ditutupi dengan warna seperti mimpi. Dia memeluknya di tengah awan dan kabut, dan dia bersandar padanya. Aku benar-benar berpikir aku akan kehilanganmu lagi, Wutong, apakah kamu tahu itu? Perasaan itu hampir membuat saya menjadi gila. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberikan Anda jiwa dan roh saya, bersama dengan semua yang baik, yang buruk, kelemahan saya, dan semua kebiasaan buruk saya. Mereka sangat menyebalkan, tetapi hanya ada satu hal baik tentang mereka semua, cintaku padamu. Petik 2. Kamu benar-benar bodoh. Jika bukan karena Titan memberi isyarat, mereka mungkin akan duduk di awan sampai akhir zaman. Tetapi mereka harus kembali ke kenyataan pada akhirnya, dan mereka kembali ke Clear Sky Castle. Segalanya tampak berbeda di mata Huo Yuhao, dan yang ketiga tampaknya menjadi pesona, karena ketidakjelasan Clear Sky Castle telah berhenti. Dia merasa kesedihan yang ekstrim telah berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Tang Wutong memerah ketika dia melirik Niu Tian dan mata Titan yang geli, dan dia menarik Huo Yuhao pergi dan melarikan diri. Makanan Clear Sky Castle sedikit membosankan, tapi enak di mulut kedua sejoli itu. Mereka memiliki pesta mewah, dan baru saat itulah Huo Yuhao dan Tang Wutong memikirkan apa yang terjadi di tengah-tengah cinta mereka yang berdenyut. Jiwa bela diri kita bisa bersatu lagi, dan kita bisa menggunakan kekuatan Haodong sekali lagi. Apa yang terjadi? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Anda mengisap saya kering. Mengapa kultivasi saya tidak turun, tetapi malah meningkat? Saya bisa merasakan bahwa saya harus menjadi Douluo Transcendent, dan Anda juga hampir sama. Selanjutnya, kami berdua memiliki 2 core jiwa sekarang. Petik 2. Huo Yuhao bertanya pada Tang Wutong dengan sedikit ingin tahu saat dia berbaring di pelukannya. Tang Wutong menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya sudah seperti ini ketika saya bangun. Paman Titan mengatakan bahwa Anda menyembuhkan saya melalui beberapa teknik rahasia, dan saya ingat dia mengatakan bahwa jiwa bela diri dan tingkat kekuatan jiwa kami telah menjadi identik setelah saya memperoleh inti jiwa kedua saya. Setelah itu, kekuatan jiwaku memberi makan kembali ke tubuhmu dan membentuk kekuatan Haodong, dan mulai berkultivasi dengan sendirinya. Kekuatan Haodong beredar di antara kami selama 9 hari, dan kemudian kami menjadi seperti ini. Petik 2. 9 hari. Kami telah berkultivasi bersama selama 9 hari. Huo Yuhao bertanya dengan kaget. Tang Wutong mengangguk dan berkata, Paman Titan berkata bahwa kamu telah membawaku kembali selama hampir sebulan. Apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Jika ya, ayo pergi sekarang. Petik 2. Huo Yuhao memeluknya dengan erat dan berkata, tidak, saya tidak terburu-buru. Saya sudah memutuskan sebelum keluar, dan saya memberitahu semua orang bahwa saya mungkin tidak kembali. Saya telah membantu Akademi mengusir pasukan Kekaisaran Sun Moon, dan saya telah memperbaiki saudari Xiao Tao. Akademi mungkin tidak akan membutuhkanku untuk saat ini. Petik 2. Huo Yuhao membenamkan kepalanya ke bahu Tang Wutong, dan dia benar-benar menikmati perasaan ini. Tang Wutong baik-baik saja, dan bahkan jika dia harus menjalani hidup lagi, dia rela melupakan semua yang telah terjadi selama dia bisa hidup bersamanya selama-lamanya dalam Clear Sky Castle. Dia tidak akan peduli dengan semua kekacauan di dunia luar lagi. Tang Wutong tersenyum saat dia membelai rambutnya. Kita bisa menghadapi apapun dengan bahagia selama kita bersama. Kita tidak dapat benar-benar berada di sini selamanya dalam damai, karena masih ada hal-hal yang tidak dapat kita lepaskan. Manusia tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Anda selalu hidup untuk orang lain, tetapi apakah Anda tahu berapa banyak orang akan mengkhawatirkan Anda ketika Anda tidak ada, dan berapa banyak orang akan mengkhawatirkan kami? Kita harus kembali ke dunia yang menjadi milik kita pada akhirnya. Setidaknya, kita tidak bisa melarikan diri atau melarikan diri sebelum debu mengendap. Petik 2. Tidak ada yang bisa menyakiti kita sekarang, dan kita secara bertahap mendapatkan kemampuan untuk mengubah dunia. Karena itu masalahnya, kita tidak lagi punya alasan untuk menghindari tanggung jawab kita. Akademi dan Sekte Tang membutuhkan perlindungan kita. Selain itu, masih ada sesuatu yang belum Anda penuhi. Petik 2. Huo Yuhao gemetar saat dia menatap Tang Wutong, dan tatapan mereka bertemu. Tentu saja,
Dia tahu apa yang dirujuk Tang Wutong. Meskipun dia terus mengatakan kepadanya untuk membiarkan ini pergi, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Itu tidak mungkin. Setidaknya, itu tidak mungkin untuk saat ini. Dia tidak hanya butuh waktu, lebih penting lagi, dia harus menghadapinya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kamu benar. Karena kita tidak bisa menghindar, maka mari kita hadapi dunia. Mungkin pikiran kita benar-benar dapat menghadapi semuanya dengan damai setelah semua yang kita lalui. Tetapi kita tidak akan pergi hari ini, karena kita masih harus tinggal di dalam kebahagiaan ini untuk hari lain. Kami tidak perlu memikirkan apapun, dan saya ingin menemani Anda seperti ini untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Saya ingin menemani Anda menyaksikan awan yang melayang dan kabut yang mengambang." Petik 2. Baik. Mereka hanya duduk bersama di tempat tidur Tang Wutong. Huo Yuhao tidak melakukan apa-apa, dan mereka hanya bersandar satu sama lain, dan mereka bahkan nyaris tidak berbicara. Mereka hanya mengagumi pemandangan indah di luar jendela, mendengarkan detak jantung masing-masing, dan bernapas dalam satu sama lain. Mereka hanya duduk di sana dengan tenang, dan pada saat ini, hanya ada kebahagiaan di hati mereka. Hari baru telah dimulai, dan ada embun pagi di sekitar. Huo Yuhao dan Tang Wutong menikmati sup hangat dan memiliki makanan sederhana, karena kebahagiaan dan kebahagiaan masih meresapi hati mereka. Mereka benar-benar berbeda kali ini, karena tubuh dan jiwa mereka telah disublimasikan. Kelelahan, rasa sakit, dan tanggung jawab Huo Yuhao dan Tang Wutong yang telah mereka kumpulkan untuk waktu yang lama tampaknya telah dibersihkan selama bulan ini, dan mata mereka menjadi lebih jelas dan lebih terang dari sebelumnya. "Paman Miutian, Paman Taitan, kita akan pergi." Huo Yuhao berdiri di depan dua pemimpin Clear Sky Sekte saat dia berlutut di depan mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia dan Tang Wutong berhasil pulih, atau bagaimana kekuatannya meningkat, dia tahu bahwa apa yang terjadi berkaitan erat dengan dua pemimpin sekte ini, yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Miutian tersenyum tipis dan berkata, "Pergi. Kalian berdua memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh benua sekarang. Ada orang yang bisa mengalahkan Anda berdua, tetapi selama Anda tidak saling meninggalkan, hampir tidak ada orang di dunia yang dapat menghancurkan Anda. Jaga Wutong. Kalau tidak, aku akan memukulmu." Petik 2. "Ya," jawab Huo Yuhao dengan hormat. Titan cemberut sedikit ketika dia berkata, "Kamu sama sekali tidak menyenangkan. Pergi-pergi, Wutong, anakku yang baik, kembali dan temui pamanmu jika kamu punya waktu." Petik 2. Tang Wutong melangkah maju dan memeluk Titan dan Miutian. Matanya memerah saat dia terbang ke langit bersama Huo Yuhao, dan mereka berpegangan tangan saat mereka terbang ke kejauhan. Ekspresi Miutian tampak sangat terbebaskan saat dia melihat mereka pergi. "Kami pada dasarnya telah menyelesaikan tugas kami, dan kami dapat kembali." Titan mengangguk. "Iya, sudah waktunya untuk kembali." Petik 2. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang di udara, dan udara tampak seperti tentara yang mematuhi perintah mereka saat mereka mendorong mereka maju seperti roket. Tang Wutong bertanya, "Kemana kita akan pergi dulu, Yuhao?" Huo Yuhao tertegun sejenak. "Aku belum memikirkan itu." Tang Wutong terkikik dan berkata, "Itu tidak seperti kamu. Jangan Anda selalu merencanakan dengan cermat sebelum apapun. Bukankah kamu selalu punya sejuta ide?" Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu berkata, "Mari kita pergi ke Kekaisaran Dowling, ke kota Dowling. Saya bertanya-tanya bagaimana saudara senior ketiga melakukan penanganan di sana. Lebih penting lagi, kita tidak tahu apakah Kekaisaran Sun Moon bergerak melawan Dowling City. Benih yang saya tanam di pasukan Sun Moon Empire seharusnya cukup untuk menyebabkan pertikaian dan kekacauan di dalam pasukan mereka, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang akan berkembang." Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Ya, mari kita pergi ke kota Dowling. Anda telah mengalahkan Juzi, sehingga Akademi dan Tang Sekte akan baik-baik saja untuk saat ini. Kekaisaran Dowling berada dalam bahaya paling besar. Saya tidak yakin apakah kakak senior ketiga dan yang lain bisa bertahan." Petik 2. Di dalam Dowling City. Laporan militer dikirim terus-menerus ke aula utama istana kerajaan. Orang jangkung yang duduk di atas tahta tak lain adalah pertahanan abadi, Susan Shi. Istana kerajaan Dowling City baru saja mengalami serangan destruktif, dan mereka membangun kembali aula utama sementara ini dalam waktu singkat. Lokasi asli istana kerajaan tampak kosong seperti biasa, dan tidak ada apa-apa di sekitar. Subjek kota memang menyarankan berpindah lokasi, dan mereka menyebutkan bahwa tempat ini tidak menyenangkan.
Namun, Susanshi menolak saran mereka dan mengatakan bahwa mereka harus bangkit dari tempat mereka jatuh. Oleh karena itu, istana kerajaan Kekaisaran Dowling sedang dibangun kembali di lokasi aslinya, tetapi semuanya sederhana dan tidak diwarnai. 1 bulan telah berlalu, dan Susanshi tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Senyum malasnya yang muncul di wajahnya setiap hari hilang, digantikan oleh martabat dan keagungan. Namun, ia juga tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, meskipun hanya sebulan berlalu. Tidak sulit untuk melihat berapa banyak usaha, darah, dan keringat yang telah ia lakukan dalam hal ini. Laporan, Pangeran Bupati, dan Qing Cloud City telah jatuh. Tentara pertahanan kota bertempur dengan orang terakhir sehingga warga dan warga sipil dapat mengungsi dengan aman. Petik 2. Sepotong berita buruk lainnya. Ekspresi Susanshi tenang, tetapi wajahnya menjadi hitam pekat. Dia meraih sandaran tangan tahtanya, dan buku-buku jarinya memutih karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jiang Nanan berdiri tepat di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di bahunya dalam upaya untuk menghibur emosinya yang gusar. Banyak hal telah terjadi dalam Kekaisaran Dowling selama sebulan terakhir. Berita tentang kehancuran istana kerajaan sama sekali tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan tanah di sekitarnya. Ada banyak pendapat dan suara yang berbeda tentang fakta itu. Kekaisaran Dowling sangat ketat dalam menetapkan wilayah kekeluarga kerajaan, tetapi beberapa dari keluarga kerajaan telah bercabang kembali pada masa-masa awal. Ada beberapa yang masih memegang semacam otoritas. Istana kerajaan telah dihancurkan, dan hampir setiap individu yang secara langsung turun dari keluarga kerajaan telah binasa. Ada beberapa yang mulai mengamati takhta ketika berita apokaliptik ini sampai kepada mereka, dan semua orang takut dan resah di dalam kekaisaran. Beberapa orang yang berambisi dengan cepat tampak seperti mereka bersiap untuk bergerak. Dalam keadaan seperti itu, Susanshi mendapat dukungan dari rakyat dan prajurit Kekaisaran Dowling saat ia dengan cepat mendapatkan kendali atas beberapa kota di sepanjang pinggiran kota Dowling. Lebih jauh, dia berusaha menarik pasukannya sebanyak mungkin sehingga dia bisa berkonsentrasi dan memusatkan mereka sebanyak yang dia bisa. Bagian dari pasukan ini terdiri dari para elit yang telah melakukan perjalanan untuk memperkuat kota Shrek, dan wilayah internal Kekaisaran Lingling hanya bisa stabil jika Susanshi mendapat dukungan dari pasukan elit ini. Hanya dengan begitu dia bisa menekan orang-orang yang ambisius itu sehingga mereka tidak akan bergerak melawannya dengan mudah. Soul Land 2 Chapter 589.2. Tetapi bagaimana itu bisa mudah? Komandan pasukan elit itu adalah seorang jenderal terkenal dari Kekaisaran Dowling, dan meskipun dia telah membalikkan pasukannya ketika dia menerima intelijen yang akurat, dia tidak segera kembali ke kota Dowling, tetapi sementara menempatkan dirinya di sebuah kota besar di selatan setelah memasuki wilayah Kekaisaran Dowling. Di permukaan, mereka mengklaim bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik dalam keluarga kerajaan, dan bahwa mereka hanya akan menerima anggota keluarga kerajaan yang paling terkemuka untuk memerintah mereka. Mereka jelas berusaha untuk menunggu konflik untuk mendapatkan keuntungan yang tersisa. Jika jenderal memiliki darah kerajaan mengalir di nadinya, mungkin situasinya akan lebih buruk. Susanshi seperti babi panggang di atas ludah dalam keadaan seperti itu, dan situasi yang dia hadapi sangat sulit. Dua klan keluarga kekaisaran di utara sudah memulai pemberontakan atas nama membantu kaisar. Wilayah dalam Kekaisaran Dowling pada awalnya kosong, jadi kedua pasukan ini mulai mendorong ke arah kota Dowling sesegera mungkin. Satu tentara mulai melakukan kesalahan tak terkatakan saat mereka mulai membunuh dan menjarah di sepanjang jalan. Mereka membunuh, mencuri, dan merampok terus untuk memperkuat diri. Tentara Susanshi di sisi ini tidak kecil, tetapi karena elit Dowling City telah dimobilisasi sebelum ini, hanya tentara normal yang tersisa di kota. Kekuatan bertarung mereka hanya bisa menandingi salah satu dari pasukan pemberontak itu, dan tidak sulit untuk membayangkan jenis tekanan yang dialami Susanshi ketika kedua pasukan mulai mendorongnya pada saat yang sama. Susanshi tidak akan pernah memegang tahtanya tanpa alasan, tapi dia tidak akan memberikan begitu saja. Jika dia menyerahkan tahta kepada seseorang yang tidak mampu atau ke tangan yang salah, itu akan berarti bencana yang mengerikan bagi seluruh Kekaisaran Dowling. Untungnya, Kekaisaran Sun Moon tidak meluncurkan invasi terhadap Kekaisaran Dowling selama sebulan terakhir. Kalau tidak, situasi mereka bisa jauh lebih buruk. Susanshi memiliki kekuatan terbatas di bawah kendalinya, dan dia tidak memiliki solusi yang baik dalam keadaan seperti itu.
Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa ketika dia pertama kali mendapatkan otoritas atas Dowling City, dan dia dengan cepat menangani situasinya. Namun, dia tidak memiliki reputasi atau pengaruh yang cukup untuk mengendalikan seluruh kekaisaran. Dia tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga kerajaan, dan dia bukan pewaris tahta sejati. Keluarganya tidak maju untuk membantunya, dan itu adalah sesuatu yang tidak ia harapkan. Hanya ibunya yang ada di sini, yang adalah seorang putri kekaisaran Dowling. Ayah Su Sanshi menolak untuk maju untuk membantunya karena dia tidak melihat keadaan kekaisaran Dowling dengan sangat optimis. Selanjutnya, dia tidak bisa mengambil risiko seluruh keluarganya. Dia adalah pemimpin keluarganya, jadi dia harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarganya. Su Sanshi mengalami kesulitan baik dari dalam maupun dari luar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bingung? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa mengerahkan beberapa prajurit untuk melawan kedua pasukan yang memberontak melawannya, tetapi itu hanya akan mengakibatkan lenyapnya pasukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberikan perintah kepada warga dan warga sipil yang telah menderita untuk evakuasi. Pada saat yang sama, dia memberi perintah untuk membuat garis pertahanan dengan Dowling City di pusat secepat mungkin. Dia harus membela diri melawan pasukan pemberontak dua keluarga kerajaan sebelum dia bisa bernegosiasi dengan tentara elit kekaisaran Dowling. Meskipun pasukan elit itu duduk diam, rakyat kekaisaran tidak memberi mereka masalah lagi. Ada alasan bagi mereka untuk duduk ini, karena keluarga kerajaan sudah pergi, dan beberapa yang tersisa yang memiliki darah kerajaan bahkan tidak berhubungan langsung. Garis keturunan Su Sanshi dianggap paling murni, tetapi nama keluarganya adalah Su, bukan Sue, yang merupakan nama keluarga kerajaan. Itu menjadi masalah besar. Karena itu, siapapun yang paling menonjol akan mewarisi otoritas tertinggi dalam keadaan seperti itu. Apa yang dibutuhkan kekaisaran Dowling saat ini adalah pemimpin yang hebat. Komandan pasukan elit sedang menguji Su Sanshi dan dua pasukan pemberontak itu. Siapapun yang muncul sebagai pemenang dalam konflik mereka berarti orang itu cukup kuat untuk mewarisi tahta. Lokasi pasukan elit itu penting secara strategis, dan mereka dengan cepat membentuk garis pertahanan di sepanjang perbatasan untuk bersiap menghadapi invasi kekaisaran Sun Mun, yang bisa datang kapan saja. Karena itu, tidak ada yang menyalahkan para komandan dan jenderal itu meskipun mereka tidak mengindahkan perintah mobilisasi Su Sanshi. Para jenderal dan komandan itu tidak salah di mata banyak rakyat kekaisaran. Su Sanshi memang mempertimbangkan untuk keluar dari kekacauan ini dan pergi, tetapi bisakah dia benar-benar pergi begitu saja? Pasukan pemberontak dua keluarga kerajaan jelas adalah ahli waris yang tidak memadai, dan darah keluarga kerajaan mengalir di pembuluh darah Su Sanshi setelah semua. Dia tidak ingin melihat kekaisaran Dowling hancur di tangan kekaisaran Sun Mun begitu saja. Karena itu, ia memutuskan untuk bertahan setelah berdiskusi dengan ibunya. Bahkan jika dia harus pergi di masa depan, dia harus memastikan bahwa urusan internal kekaisaran stabil sebelum hal lain. Sekarang, Su Sanshi telah menangani semua jenis masalah administrasi, dan meskipun dia adalah Soldo Luo, dia masih merasa dihabiskan dan lelah. Pejabat sipil dan militernya pergi, dan aula istana kerajaan segera menjadi kosong seperti biasa. Kedua orang itu seharusnya tidak memiliki individu yang kuat di sekitar mereka. Mengapa kita tidak melakukan operasi pembunuhan? Kami akan menyelesaikan semua masalah kami jika kami membunuh mereka berdua. Nan Qiuqiu mengepalkan tangannya saat dia menyarankan pada Su Sanshi. Nan Qiuqiu merasa sangat tertahan selama beberapa hari terakhir. Segalanya berjalan relatif baik pada awalnya, tetapi sejak pasukan elit kekaisaran menolak untuk memperkuat ibu kota kekaisaran, dan sejak ketiga kekuatan itu mulai berlomba-lomba merebut tahta, pihak Su Sanshi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan sikap pejabat sipil dan militer Dowling City mulai berubah. Su Sanshi menggelengkan kepalanya dan berkata, darah keluarga kerajaan Dowling sudah hilang. Kita tidak bisa lagi menyebabkan pertumpahan darah. Saya tidak begitu tertarik untuk melindungi posisi saya, tetapi saya tidak berpikir mereka bisa melakukan ini lebih baik daripada saya. Kekaisaran dalam bahaya, namun mereka telah memilih untuk memulai pemberontakan untuk tahta pada saat seperti ini. Mereka sangat rabun, dan mereka pasti tidak akan menjadi penguasa yang hebat. Petik 2. Nan Qiuqiu membentak, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu sampai tentara mereka tiba di gerbang kita? Jika kita tidak membunuh mereka, orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya akan mati dalam perang. Pernahkah kamu mendengar, beberapa ribu tentara yang membela kota mereka telah dibantai? Kenapa kita harus membuat orang seperti itu tetap hidup?
Petik 2. Susanshi melirik Nan Qiuqiu dan menjawab, pembunuhan tidak mudah untuk dilakukan. Kedua orang itu telah berani memulai pemberontakan, dan itu berarti mereka harus memiliki setidaknya satu titlet Douluo yang mendukung mereka. Kalau tidak, apa yang harus mereka perjuangkan untuk tahta? Tentara elit dan orang-orang tangguh Kekaisaran Douling semua duduk di dekat perbatasan, dan jika kita melakukan gerakan kurang ajar dan kita gagal, posisi kita akan memburuk. Petik 2. Ye Gui bergumam pelan, kalau saja Yu Hao ada di sini. Saya benar-benar tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Dia menantang Kekaisaran Sun Mun dalam pertempuran 1 lawan 10, dan dia hanya menggunakan 7 putaran untuk memaksa pasukan Kekaisaran Sun Mun mundur. Akademi telah memberinya gelar, Mata Asura, Roh Ice Douluo. Wutong juga disebut sebagai Dragon Butterfly Douluo. Petik 2. Susanshi menghela nafas dan berkata, ada terlalu banyak beban di pundak Yu Hao. Kakak tertua sulung memberitahu kami bahwa Wutong terluka parah untuk menyelamatkannya, dan adik lelaki junior telah menghilang bersamanya untuk dirawat. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri di saat seperti ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte sedang dalam perjalanan. Selama mereka dapat mencapai kita pada waktunya, semua masalah kita akan terselesaikan. Petik 2. Kamu masih terlalu lembut, Sanshi. Suara lembut terdengar pada saat ini, dan seorang wanita paruh baya yang tinggi dan ramping berjalan keluar dari belakangnya. Dia mengenakan gaun mewah. Meskipun dia tidak begitu muda lagi, dia masih memiliki pesona dan keanggunan. Dia juga terlihat sangat mirip dengan Susanshi. Ya, dia adalah ibu Susanshi, dan juga putri Kekaisaran Douling, Suelingsun. Ibu, mengapa kamu di luar? Apakah kamu merasa lebih baik? Suelingsun telah tiba di kota Douling belum lama ini, dan ketika dia menyaksikan istana kerajaan Kekaisaran Lingling dalam tumpukan debu dan puing-puing sementara kerabatnya semuanya mati dan pergi, dia pingsan karena kesedihannya. Dia hanya mulai merasa sedikit lebih baik selama beberapa hari terakhir. Susanshi telah meminta ibunya untuk mengarahkan hal-hal, tetapi menilai dari situasinya, dia tidak punya pilihan selain memimpin sendiri. Nah, pertarungan apapun untuk tahta akan selalu kejam dan brutal. Ini bukan lagi masalah seberapa penting garis keturunan Anda pada saat seperti ini. Dua orang itu yang memberontak di masa-masa sulit istana kerajaan memiliki darah kerajaan yang sangat tipis, dan fakta bahwa mereka dapat bereaksi begitu cepat berarti mereka sudah memiliki ide ini untuk waktu yang lama. Yang perlu Anda lakukan dalam situasi seperti ini adalah memberantas semua masalah Anda saat pertama kali muncul secepat mungkin. Gadis ini benar, kelemahan Anda akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Jika Anda bisa mencapainya, Anda harus mengalahkan pemimpin mereka dan memenangkan tentara mereka. Anda harus menstabilkan dan mendapatkan otoritas atas urusan internal Kekaisaran secepat mungkin, dan baru kemudian Kekaisaran Douling memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Aku sudah bertemu menteri. Jika Anda tidak ingin mengubah nama keluarga, itu terserah Anda. Tapi untuk Kekaisaran Douling, untuk ibumu, aku meminta Nanan dan kau membiarkan keluarga Sue mengadopsi putra pertamamu di masa depan sehingga dia bisa mengambil alih tahta kerajaan. Apakah itu baik-baik saja? Selama Anda setuju, subjek dan pejabat ibu kota akan sepenuhnya mendukung Anda untuk melawan dua pengkhianat itu. Petik 2. Saran Suelingsun yang tiba-tiba mengejutkan Susanshi, sementara Jiang Nanan memerah karena malu. Suelingsun sangat menyukai calon menantunya, tapi Susanshi dan Jiang Nanan belum menikah secara resmi. Komentarnya melanggar topik memiliki anak, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Susanshi melirik Jiang Nanan tanpa sadar, dan Suelingsun berbalik untuk menghadapnya pada saat yang sama. Matanya langsung memerah, dan dia berlutut ke arah Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah jiwa Douluo. Dia bereaksi begitu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mengambil langkah cepat ke depan ketika dia mendukung Suelingsun. Jiang Nanan menerapkan kekuatan dengan pinggangnya yang lembut dan lunak saat dia membantu Suelingsun bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan, Bibi? Jiang Nanan mulai berkeringat di dahinya. Suelingsun mendengus dan dia berkata, tolong ambil kotal saya, anak. Saya melakukan ini untuk jutaan warga Kekaisaran Douling, dan saya melakukan ini untuk masa depan keluarga kerajaan Kekaisaran Douling. Saya memohon Anda sebagai putri Kekaisaran Douling. Petik 2. Aku berjanji padamu, Bibi. Tolong jangan menangis. Jiang Nanan memiliki hati yang baik, jadi bagaimana dia bisa menolaknya dalam situasi seperti itu? Suelingsun sangat gembira saat dia menggenggam tangan Jiang Nanan dengan erat. Kamu anak yang baik, terima kasih.
Solen 2 chapter 589.3. Su Sanshi terdengar agak biru ketika dia berkata, kalian belum meminta pendapatku. Aku harus mengatakan tentang putraku sendiri. Petik 2. Pergi. Sue Lingsun membentak saat dia memutar matanya ke arahnya. Dia menarik Jiang Nanan dan melangkah mundur dengan gembira, dan dia tidak lagi tampak sedih sama sekali. Mata Nan Qiuqiu terbuka lebar, dan rahangnya kendur saat dia menatap Sue Lingsun, yang kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. Dia bergumam pelan, kakak laki-laki ketiga, ibumu pasti seorang aktris, kan? Tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang sederhana. Saya bertanya-tanya bagaimana ayah saya berhasil memenangkan ibu saya saat itu. Sekarang, saya mengerti sedikit tentang mengapa ayah saya menolak untuk datang. Mungkin, jika dia ada di sini, ibuku akan mendesaknya untuk membuatku mengganti nama keluargaku. Petik 2. Ji Juechen berdiri di satu sisi, dan dia tidak berbicara sama sekali. Tapi dia tiba-tiba berseru keras, hati-hati. Su Sanshi bereaksi sesegera mungkin, dan cahaya menyala di tubuhnya saat ia segera berganti posisi dengan Nan Qiuqiu. Perisai Xuanwu miliknya langsung muncul di depannya. Ding! Dentang renyah bisa terdengar saat serpihan tajam tersebar ke segala arah, dan udara mengeluarkan suara karena dibelah. Sebuah bayangan hitam langsung terlihat setelah itu. Ada belati pendek di tangan bayangan hitam ini, dan seluruh belati berwarna ungu gelap saat memancarkan cahaya dingin. Bayangan hitam sedikit bergeser ketika dia meleset, dan dia segera menjauh dari depan Xuanwu Shield Su Sanshi dan tiba di sayapnya sebelum dia menusuk sekali lagi. Bayangan hitam itu secepat kilat. Meskipun Su Sanshi nyaris tidak bisa bertahan melawan serangan pertama bayangan pada saat yang tepat, ia menyadari dengan terkejut bahwa kemampuan pertahanan Xuanwu Shield-nya tidak mampu sepenuhnya membubarkan kekuatan serangan lawannya. Sebagian dari ketajaman belati menembus perisainya dan masuk ke lorong lengannya, dan dia bisa merasakan rasa sakit yang berdenyut-denyut kuat di lengannya. Jika kekuatan jiwanya tidak cukup hebat, dia akan terluka parah dengan satu serangan itu. Kekuatan serangan yang tangguh. Dia harus menjadi guru jiwa tipe agility. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi tipe agility Titlet Douluo. Dengan kemampuan defensifnya saat ini, bahkan para master jiwa tipe agility yang mahir dalam serangan ofensif tidak bisa secara langsung menerobos pertahanan Xuanwu Shield dengan serangan sederhana seperti itu. Lawannya harus menjadi Titlet Douluo setidaknya untuk mencapai itu. Tubuh Su Sanshi segera bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan berubah menjadi kegelapan saat beriak keluar. Itu tampak seperti cairan emas gelap karena meliputi ruang di sekelilingnya. Keahlian jiwa ke-6 Su Sanshi, Xuanwu Domain. Su Sanshi memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan dia menggunakan kemampuan tipe domainnya begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah. Domain Xuanwu milik Su Sanshi berarti kecepatan pembunuh itu tidak diragukan lagi akan sangat dibatasi. 3 orang lainnya merespons ketika Su Sanshi melepaskan wilayah kekuasaannya. Pedang penghakiman muncul di tangan Ji Juechen. Namun, dia tidak bergerak karena dia hanya berdiri di sana, dan satu gelombang niat pedang jahat langsung terkunci ke pembunuh itu. Mereka berempat tidak takut bahkan Douluo berjudul dengan kultivasi mereka. Atas nama kekudusan, suara jernih terdengar ketika seberkas cahaya keemasan melonjak ke langit dan menutupi seluruh aula. Bayangan dan siluet muncul satu demi satu saat cahaya keemasan menyinari mereka, dan 3 pasang sayap putih membentang di belakang punggung Ye Gui. Malaikat bersayap 6. Ya, orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka berempat bukanlah Ji Juechen atau Su Sanshi. Mereka masih selangkah lagi dari menjadi Titlet Douluo, jadi Ye Gui adalah yang terkuat. Ye Gui pergi ke budidaya tertutup setelah dia memurnikan sejumlah besar roh pembalasan, dan dia akhirnya menerobos dan menjadi yang lain dari Tang Seks Titlet Douluo. Ye Gui melepaskan cahaya sucinya, dan semua jenis kemampuan menyembunyikan dihilangkan. Su Sanshi menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek. Meskipun dia tidak secepat lawannya, kualitas mistis dan mendalam hantu Shadow membingungkan membuatnya untuk menghindari serangan lawannya yang datang dalam suksesi cepat. Perisai Xuanwu-nya berubah menjadi bayangan perisai yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya pada saat yang sama, sehingga pembunuh itu tidak dapat menemukan target. Pembunuh itu juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia bisa mengatakan bahwa dia telah kehilangan kesempatan, dan dia juga bisa merasakan niat pedang gila datang dari tubuh Ji Juechen, jadi dia memilih untuk mundur sesegera mungkin sehingga dia bisa bertemu dengan bangsanya sendiri. Istana kerajaan sepenuhnya sunyi pada saat ini.
Cahaya suci menyinari semua orang, dan lebih dari 20 orang muncul dari bayang-bayang. Mereka dengan cepat membubarkan dan mengepung Su Sanxi dan 3 lainnya. Cincin jiwa bersinar terang, dan sebenarnya ada 4 gelar Douluo di antara 20 orang ini, sedangkan sisanya adalah Soul Douluo, dan hanya 2 dari mereka yang tampaknya relatif lebih lemah. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tampak sedikit lebih dari 40, dan dia adalah seorang sage jiwa. Ada pemuda lain yang memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan dia sepertinya berumur kira-kira 30 tahun. Dia adalah Kaisar Jiwa 6 Cincin. Otot-otot wajah Su Sanxi berkedut ketika dia melirik Nan Qiuqiu, yang tidak jauh darinya. Pembunuhan. 2 sosok dengan cepat kembali dari belakang aula. Bukankah itu Jiang Nanan dan Sue Lingsun? Lebih dari 10 orang melonjak di belakang mereka, dan ada gelar Douluo di pucuk pimpinan, sementara sisanya adalah jiwa Douluo dan jiwa Sage. Su Sanxi dan yang lainnya dikepung. Pemuda dengan ekspresi dingin di wajahnya tertawa dingin dan berkata, "Jangan mencoba melarikan diri atau meminta bala bantuan, karena itu hampir mustahil. Istana yang sepi ini tidak memiliki korban lain kecuali beberapa dari Anda. Kami sudah berurusan dengan semua penjaga pribadi Anda. Kami telah menggunakan alat jiwa kelas 8 yang dibeli dari Kekaisaran Sun Moon untuk mengisolasi tempat ini, jadi tidak ada satu suara pun yang akan keluar bahkan jika pertempuran epik terjadi." Petik 2. Su Sanxi menatap dingin ke arah pemuda di depannya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah Anda Sue Leng dan Sue Kui?" Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya dipenuhi dengan kesombongan. "Saya Pangeran Sue Leng, dan ini adalah Duke Sue Kui. Anda pasti terkejut bahwa kami telah bekerja sama." Petik 2. Dia menunjuk pria parubaya di sampingnya saat dia berbicara. "Sue Leng, Sue Kui. Sepertinya Anda sudah merencanakan ini sejak awal, bukan?" Mata Su Sanxi beralih ke Sue Kui saat dia berbicara. Penampilan fisik Sue Kui rata-rata. Dia adalah tipe yang tidak akan menarik perhatian sama sekali dalam kerumunan orang, dan dia bahkan tampak sedikit membosankan. Tapi siapa yang mengira pria parubaya seperti itu akan menjadi monster pembunuh? Dia adalah orang yang telah menghancurkan kota dan pasukan pertahanan kota yang dia temui dalam perjalanannya, penguasa provinsi Luoan, Sue Kui. Sue Leng adalah penguasa provinsi Tianhe. Judul Sue Leng lebih tinggi. Nenek moyangnya pernah memberikan kontribusi besar bagi Kekaisaran Douling sejak lama. Kembali ketika Kekaisaran Langit Dou telah berpisah menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling, leluhur Sue Leng telah membantu keluarga kerajaan Kekaisaran Douling berhasil melarikan diri dari cengkeraman dan mengejar keluarga kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keluarga kerajaan Douling Empire akhirnya berhasil membangun kerajaan mereka sendiri, dan hanya pada saat itulah nenek moyangnya dianugerahi pangkat seorang keturunan turun-temurun. Keluarga Sue Leng dianggap relatif mulia di Kekaisaran Douling. Status Sue Kui jauh lebih rendah. Meskipun dia juga seorang lord atas sebuah provinsi, gelarnya adalah markis. Mereka secara terpisah mengerahkan pasukan mereka di wilayah mereka, dan mereka berlari ke Douling City atas nama datang untuk membantu kaisar. Sue Leng menunjukkan banyak pengekangan di sepanjang jalan, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang kejam kepada siapapun kecuali lawannya menyerangnya terlebih dahulu. Sue Kui adalah kebalikannya, dan dia menghujani setiap kota yang dia temui. Wilayah dalam Kekaisaran Douling sudah kosong, dan pasukan militer provinsinya semua kuat dan elit. Mereka secara alami menyapu semua orang di jalan mereka. Sue Leng dan Sue Kui jelas bersaing untuk tahta, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa mereka akan membentuk aliansi? Selain itu, mereka tampak sangat akrab satu sama lain, dan bahkan penampilan mereka pun terlihat mirip. Sue Kui merendahkan suaranya dan berkata, "Su Sanxi, kesalahanmu adalah mencampur adukkan dirimu dengan kekacauan ini. Sue Leng akan menjadi kaisar sejak lama jika Anda tidak berada di sini. Hari ini adalah hari kamu mati." Petik 2. Su Sanxi menatapnya dengan dingin dan berkata, "Saya tidak mengerti mengapa Anda bersedia merusak reputasi Anda sendiri. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Bukankah kamu mengingini tahta?" Petik 2. Sue Kui tertawa dingin dan menjawab, "Kamu akan mati, jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Sue Leng sebenarnya adalah anakku. Dulu ketika saya bepergian ke provinsi-provinsi itu bertahun-tahun yang lalu, saya tidak sengaja mengenal seorang wanita, yang kebetulan adalah istri dari Tianhe Duke sebelumnya. Tidak perlu bagi saya untuk memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Mengenai mengapa saya memilih untuk menjarah dan membunuh, saya melakukan itu sebagai kontras dengan anak saya.
Bunga merah akan menjadi lebih indah dengan daun-daun hijau sebagai pelengkap, bukan begitu? Petik 2. Sue Kui tidak lagi harus berbicara. Sue Lingsun marah dengan amarah, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Su Sanshi menurunkan suaranya saat dia berbicara. Sue Kui tersenyum polos dan berkata, Perang Dewa Matahari Kekaisaran Sun Moon telah berjanji kepada kita bahwa, selama dia memerintah Kekaisaran Dowling akan menghindari bencana yang akan terjadi selama kita tunduk pada Kekaisaran Sun Moon dan menjadi negara bawahan mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik pada saat seperti ini, perlawanan keras kepala tidak ada artinya. Kekaisaran Sun Moon terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Kami melakukan ini untuk kebaikan Kekaisaran. Petik 2. Sue Lingsun mengangkat suaranya. 2 legiun insinyur jiwa yang menyergap ibu kota, apakah kamu yang membiarkan mereka masuk? Kamu tidak perlu menyiram air kotor itu pada kami, Sue Kui menjawab dengan dingin, kami tidak akan pernah mengakui itu. Itu terjadi hanya karena pasukan insinyur jiwa Sun Moon Empire terlalu kuat. Di sisi lain, itu terjadi juga karena keluarga kerajaan sebelumnya terlalu lemah. Sekarang, semuanya akan berakhir. Sangat menyenangkan bahwa Anda di sini, Sue Lingsun, karena Anda dan putra Anda adalah satu-satunya keturunan langsung yang tersisa dari keluarga kerajaan. Kalian berdua akan mati di sini hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan anakku naik ke atas tahta setelah ini. Petik 2. Sue Ling mendengus dingin dan berkata, mengapa kita masih membuang-buang nafas kita pada mereka? Pergi, aku ingin mereka mati. Dia mundur selangkah ketika berbicara. Sue Kui, yang sepertinya berusia 40 tahun ketika dia sebenarnya hampir 60 tahun, bergeser mundur pada saat yang sama. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama, dan mereka akhirnya tiba pada saat mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur.